Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Jalalfat dengan NIM 4152101086. Di dalam video kali ini, izin untuk mempresentasikan soal dan jawaban UAS IMK pada hari Senin 15 Januari 2024 yang diampu oleh Pak Emil Robert Kaburuan, STMA PSG. Tanpa menunggu lama lagi akan saya mulai. Baik, dapat lihat soal pertama. Jelaskan keterampilan apa saja yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer. Jawab. Interaksi manusia dan komputer HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Keterampilan yang terlibat dalam HCI dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama keterampilan teknis, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan teknologi komputer seperti UI/UX, sistem grafis, animasi, program komputer, dan pengenalan kelas. Selanjutnya ada keterampilan non-teknis, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pemahaman tentang manusia seperti psikologi, antropologi, dan ergonomi. Yang kedua, jelaskan permasalahan utama interaksi manusia dan komputer. Jawab. Interaksi manusia dan komputer HCI adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Untuk masalah utama HCI adalah yang pertama usability, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga effectiveness. Kemudian berikut adalah beberapa contoh masalah yang biasa dihadapi oleh HCI. Nah, ada menu yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Yang kedua, informasi yang disajikan tidak jelas dan tidak mudah dipahami. Ketiga, yaitu tugas yang harus dilakukan terlalu kompleks dan memakan waktu, dan yang keempat, komputer yang tidak responsif dan sering mengalami kesalahan. Soal nomor 3, mengapa interaksi manusia dan komputer penting dalam desain perangkat lunak? Jawab. Interaksi manusia dan komputer HCI penting dalam desain perangkat lunak karena memastikan bahwa perangkat lunak tersebut dapat digunakan dengan mudah dan efektif oleh manusia. HCI penting dalam desain perangkat lunak karena yang pertama meningkatkan kepuasan pengguna, yang kedua meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir meningkatkan keamanan. Beberapa contoh penerapan HCI dalam desain perangkat lunak. Yang pertama ada penggunaan icon dan simbol yang mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan navigasi yang jelas dan konsisten. Yang ketiga, yaitu penggunaan umpan balik yang tepat waktu dan informatif. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan apa yang terlibat dalam analisis konteks penggunaan produk. Jawab. Analisis konteks penggunaan produk adalah proses untuk memahami bagaimana produk digunakan dalam dunia nyata. Proses ini melibatkan identifikasi dan pemahaman faktor yang mempengaruhi penggunaan produk, termasuk yang pertama yaitu ada karakter pengguna, kedua tujuan dan tugas pengguna, yang ketiga konteks fisik, dan yang terakhir konteks sosial. Proses analisis konteks penggunaan produk dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dilihat seperti observasi pengguna, wawancara pengguna, studi kasus, dan analisis dokumen. Selanjutnya nomor 5, karakteristik orang, aktivitas, konteks teknologi, manakah yang menganalisis kebutuhan pengguna? Jawab. Menganalisis kebutuhan pengguna melibatkan penilaian orang atau pengguna. Aktivitas mereka, konteks di mana mereka beroperasi, dan teknologi yang relevan. Memahami karakteristik pengguna seperti preferensi, keterampilan, dan demografi sangat penting. Selain itu, evaluasi teknologi yang mereka gunakan memberikan wawasan tentang preferensi platform dan kendala teknologi. Nomor 6, bagaimana cara mencatat data selama sesi pengumpulan data dengan pemangku kepentingan? Jawab. Data dapat direkam selama sesi pengumpulan data dengan berbagai metode, di antaranya yaitu yang pertama, catatan tangan, yang kedua, rekaman audio, dan yang terakhir, rekaman video. Ini ada beberapa tips sebelum melakukan perekam data selama sesi pengumpulan data dengan pemangku kepentingan. Yang pertama itu, pastikan siapkan peralatan yang diperlukan. Dua, tunjukkan peralatan yang akan digunakan pada pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, jelaskan tujuan
Anda untuk merekam data. Terus yang terakhir, meminta izin pada pemangku kepentingan untuk merekam data. Soal nomor 7, pertanyaan seperti apa yang digunakan dalam kuesioner kegunaan? Jawab. Pertanyaan dalam kuesioner usability dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, pertanyaan tertutup, seperti sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang pasti, dan yang biasanya tuh pertanyaannya tuh berdasarkan jawaban langsung dari para pengguna atau dari para penjawab yang ditanya langsung. Nomor 8, jelaskan bagaimana analisis tugas dilakukan. Jawab. Analisis tugas adalah proses untuk memahami dan mendokumentasikan tugas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Analisis tugas dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas, yang kedua mendesain sistem atau produk baru yang mendukung tugas, dan yang ketiga mengembangkan pelatihan untuk tugas. Proses analisis tugas dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi tugas, yang kedua dekomposisi tugas, yang ketiga pengumpulan data, empat analisis data, yang kelima dokumentasi hasil. Soal nomor 9, jelaskan bagaimana analisis tugas dilakukan menggunakan storyboard, skenario, atau penggunaan hierarki analisis tugas. Jawab. Storyboard adalah representasi visual dari serangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu sistem. Storyboard dapat digunakan menggambarkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pengguna. Beberapa contoh storyboard yang dapat digunakan untuk analisis tugas yaitu skenario, use case, hierarchical task analysis. Soal nomor 10, analisis evaluasi heuristik. Tujuannya tahapan proyek apa yang dapat diterapkan, siapa yang terlibat, apa yang dipersiapkan untuk evaluasi, apa hasil yang diperoleh. Jawab. Evaluasi heuristik memiliki tujuan mengidentifikasi masalah kebutuhan antarmuka UI sejak dini. Untuk fase proyeknya itu ada dua. Pertama awal, yaitu memastikan konsep dasar UI sesuai prinsip penggunaan. Yang kedua yaitu iterasi, yaitu menyempurnakan UI berdasarkan temuan evaluasi. Selanjutnya ada pemain di sini ada dua. Yang pertama evaluator, yaitu pakar penggunaan atau desainer berpengalaman. Yang kedua ada tim desain yang dimana memperbaiki UI berdasarkan temuan evaluasi. Selanjutnya ada persiapan. Di sini ada tiga. Yang pertama heuristik atau prinsip penggunaan, misal Nielsen normal. Kedua ada materi UI seperti prototype, mock-up, atau produk final. Dan yang terakhir skenario penggunaan seperti tugas-tugas khas pengguna. Kita ada hasil yang dimana seperti masalah penggunaan, severity, dan rekomendasi. Baik, cukup sekian penjelasan materi dan jawaban saya mengenai UAS IMK pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.